Selamat malam, Sobat Sebut Saja Mawar. Untuk malam hari ini kita sudah kemarin libur 1 minggu ya, 1 kali sesi kita sudah libur. Oke, ya Mbak Sani silahkan monggo nggak apa-apa. Ya, sebetulnya malam hari ini kita mau lanjutin sesi dengan Bu Sri Hartati sih ya, cuman beliau lagi nggak enak badan, lagi sakit dan saya rasa kita pengen tahu ya perkembangan dari Mbak Sani dulu setelah sekian bulan menjalani transendensi gitu bersama dengan teman-teman dari sesama. Dan malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan untuk progres dari Mbak Sani. Iya dong, beberapa teman yang di sini pengen tahu nggak hasil dari pelajaran Mbak Sani? Oke, iya. Sebelumnya saya pengen tahu ada yang baru pertama kali hadir untuk malam hari ini? Boleh tulis di kolom chat, baru pertama kali hadir? Benar-benar pertama kali hadir atau semuanya udah orang-orang lama, udah orla? Ada? Atau kalau misalnya nggak tulis di chat, bisa raise hand ya, angkat tangan gitu, yang baru pertama kali hadir. Benar-benar baru pertama. Oke, nggak ada ya? Nggak ada? Oke, baik kalau gitu. Kita akan mulai. Selamat malam, Bang Aswar. Malam. Iya, apa kabar anak soleh? Ya, alhamdulillah. Banyak tamu ya, Bang? Waduh, banyak sekali, ada dari Papua Nugini. Wow. Yang dari Timor Leste, banyak. Udah tercapai dong tujuan internasional? Ya, alhamdulillah. Ya, ada juga dari Sudan. Oh, serius itu? Iya. Oh iya? Kok bisa ya Sudan, dari Sudan ke tempat Abang? Lagi susah katanya di sana. Iya, makanya nih jangan mudah-mudahan dia kesini nggak membawa kesusahan ya, Bang. Ya, alhamdulillah. Orang Indonesia tapi baru pulang dari Sudan maksudnya. Wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Mbak Sani, apa kabar? Buka Sehat. kamera. Enggak. Ada request tadi buka kamera. Enggak ada persiapan, Mbak Ika ini juga baru mandi. Pakai daster ya Sani, enggak pakai kerudung, gimana dong? Enggak apa-apa. Enggak usah lah ya. Apa? Taplak dulu, pakai taplak. Ada spray, Bang. Spray. Kalau nggak ada taplak ya tudung saji lah ya. Pakai spray dililit-lilit. Jadi gimana, kita lanjut aja Pak? Mesti harus beneran pakai buka kamera. Aduh beneran nih Bang. Ini nggak ada persiapan sama sekali. Oke, nggak apa-apa Mbak Sani, lanjut saja. Next aja ya Mbak. Sesi yang berikutnya aja ya. Kalau misalnya ini lagi ya. Jadi saya lebih persiapan. Oke, oke. Baik, kita buka malam hari ini. Bang Aswar, monggo, silahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Ini hujan deras nih. Di sini baru berhenti, Bang. Tadi sempat nggak ada sinyal. WA Sani jam pasir. Ya, ini lama sekali ya, Mbak Sani, Mbak. Nah, ngobrol-ngobrol. Sebelum puasa ya kan? Iya. Terus ini ngobrolin apa ya? Malam ini? Apa perkembangan terakhir apa gitu ya? Ya, boleh. Ini sambil ngobrol santai aja ya, Bang. Betul. Pengen tahu ini aja update sama progresnya Mbak Sani. Iya. Iya, benar. Ya, secara finansial, secara mental. Tunggu baik ya, Sani ikat rambut tadi. Ya, Sani gerai tadi. Pasang kondek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
salam sejahtera, selamat malam, Sobat Sesama, Mbak Ike, Bang Aswar, Mas Cem, udah lama nggak ngobrol-ngobrol di Zoom. Ini orang baru, stok lama ya Bang? Betul sekali. Jadi kalau ditanya progresnya, so far kalau dari yang Yasani rasakan, kalau di emosional udah mulai bisa untuk mengenali force-force itu ya Bang. Jadi lebih aware kalau misalnya ada tarikan-tarikan kayak gitu, itu udah mulai bisa nyaksiin, ngebiarin dulu membiarkan nggak diapa-apain emosinya gitu, dibiarin lewat gitu, diizinkan lewat gitu. Nah kalau lewat kalau dari aspek finansial secara signifikan masih naik turun gitu. Terus kemarin itu sempat ada kayak ada hambatan untuk tuntutan dari keluarga besar Yasani untuk nggak fokus nyari uang tapi fokus di rumah. Nah itu Yasani ambil opsi dari mereka, tapi kesini-sininya Yasani lihat tanggung jawab dari omongan mereka tuh nonsen gitu Bang. Jadi nggak sesuai dengan omongan yang pertama. Jadi akhirnya Yasani putar balik untuk mengambil tanggung jawab untuk membiayai lagi gitu Bang. Gitu. Terus kalau untuk yang emosi pribadi itu yang Yasani tadi bilang, Yasani udah mulai nggak larut berlama-lama dari force-force yang datang gitu. Tapi realnya gitu kan, kenyataannya kalau kita masih hidup di dunia kan berhubungan dengan orang lain itu pasti ada selek-seleknya gitu ya Bang. Apalagi kalau untuk ngurusin anak-anak, rumah tangga, segala macam itu kan pasti ada porsi-porsi tanggung jawab gitu. So far sih Yasani ngelihatnya dari sisinya dia gitu. Tadinya Yasani pikir, Bang kok kayak ada nyamuk ya. Yasani kalau ada nyamuk gatel, pengen nangkep. Halo? Iya, jadi kalau tadinya tuh Yasani mikirnya gini kan, nggak apa-apa dia ke sini gitu ya, sesuka hatinya dia gitu. Tapi paling tidak membuktikan perubahan tanggung jawabnya. Tapi setelah Yasani kasih waktu, itu sama sekali nggak ada gitu. Jadi intinya itu kondisi yang Yasani alamin itu Yasani nggak bisa cari uang, nggak diperbolehkan istilahnya kasarnya gitu Bang ya, Yasani dari keluarga besar Yasani gitu, karena memang disuruh fokus di rumah aja gitu untuk ngurus anak-anak sama rumah udah gitu aja kan. Intinya kayak tugas seorang istri lah gitu. Kemudian Yasani nggak usah cari uang, tahu beres untuk finansial gitu. Terus nggak boleh nyari uang, nggak boleh kerja di luar gitu, nggak boleh nyari uang dari online gitu. Intinya itu Yasani nggak boleh cari uang gitu. Terus tapi pada akhirnya Yasani nggak dapat uang juga, nggak dapat untuk istilah biaya-biaya perempuan gitu, istilah pembalut sekalipun gitu Bang. Yasani nggak punya uang gitu, mau dapat duit dari mana gitu kan. Kasarnya itu yang paling kasar banget gitu kan. Akhirnya Yasani pikir, ini kok kayaknya lama-lama mati pelan-pelan ya gitu. Bukannya mau bunuh diri, ini malah mati pelan-pelan gitu Bang. Yasani nggak ngerti ya, nggak juga mempertanyakan maksud tujuan mereka itu apa gitu. Apakah aku harus keluar dari rumah ini untuk kabur dan nggak balik lagi tuh nggak habis pikir Yasaninya gitu kan. Cuman surat rumah ini udah Yasani amanin Bang, udah Yasani titip ke teman Yasani. Itu aja sih, karena Yasani harta Yasani cuma satu-satunya ini kan. Akhirnya Yasani kemarin tuh ngambil keputusan untuk kalau nggak bisa nafkahin aku gitu kan, nggak bisa ngasih ngebiayain, biar aku cari biaya sendiri, tapi mulai dari nol akunya, jadi sama sekali aku nggak menanggung siapapun gitu. Akhirnya Yasani minta mereka tinggal di rumah mamanya Bang, di rumah neneknya gitu. Jadi dia sama anak-anak tinggal di sana gitu. Yasani mau mulai dari nol lagi untuk mengais Rp1.000 pun gitu loh Bang. Terus sama anak-anak mereka kayak kayak sakit hati kok, kayaknya diusir mama gitu Bang.
Ini yang makanya ya Sani Gimana, tadi gimana? kayak diusir mama gitu. Kata anak-anak. Iya, yang ngomong yang langsung apa secara gamblang itu yang si Teteh yang anak pertama ya Sani kan sekarang dia udah SMP kelas 1 Bang. Gitu. Jadi tadi saya mau ngomong apa ya lupa. Jadi itu intinya kayak gitu Bang. Jadi ya saya mau mulai dari nol, mereka diungsikan dulu lah untuk sementara di sana gitu. Karena dia kesini itu dengan alasan mau lihat anak-anak, tapi ngelihat anak-anaknya pun bukan sebenarnya untuk memomong gitu. Misalnya entah ngurusin sekolah, belajar atau apa, ngedidik apa, ngajak ke masjid segala macam enggak. Jadi kesini tuh jam 3 pagi, jam 4 pagi, nanti bangun jam sebelum zuhur langsung mandi berangkat, nanti pulang lagi tuh jam 3 pagi. Itu aja rutin begitu siklusnya. Dan yayasan itu jadi begah gitu karena tanggung jawab kalau misalnya mau jaga anak-anak, kenapa nggak waktu dari mereka waktu bayi itu dia malah nggak ada di sini Bang, ngejaga kami gitu loh. Justru malah mereka pas udah gede-gede gini ngapain dijagain gitu, dia pun nggak ada di sini, kami aja nggak ada masalah sebenarnya. Justru kayak kami butuhkan itu waktu kami masih mereka masih bayi-bayi, masih yang yayasan ini sendirian, nggak bisa jaga mereka sendirian tengah malam gitu kan Bang. Kalau udah segede-gede gini kan diajak ngomong udah mulai ngerti. Kalau bayi kan nggak bisa ngerti, masih bayi gitu. Terus itu yang Sani bilang kok kayaknya nggak masuk akal kalau logikanya, alasannya untuk melihat anak-anak gitu kan. Terus intinya tuh ya Sani suruh mereka tinggal di sana dulu gitu. Nah mulai dari Sani mulai ngebenahin diri, mulai ngedata customer ya Sani di Oriflame gitu kan. Terus jalin silaturahmi lagi gitu. Terus ya Sani juga mikir kayaknya saya mau coba apa ya, jadi guru-guru les secara online kayak gitu-gitulah Bang gitu kan. Ya Sani mulai kontak-kontak teman-teman ya Sani kan yang guru-guru bimbel gitu. Pelan-pelan aja ya Sani sambil nyantai karena ya Sani juga pengen biar Sani tetap sehat gitu Bang. Kalau kepikiran nanti banyak lah yang sakit-sakit apa gitu kan. Terus jadi mereka tuh anak-anak nganggapnya mereka diusir gitu. Tapi tadi udah Sani jelasin lagi kalau mereka tuh di sana itu biar mama settle dulu penghasilannya, kalau misalnya udah kayak dulu lagi gitu kan, udah punya penghasilan lagi, nanti mereka bisa balik lagi sini. Mudah-mudahan sih punya papa baru biar balik lagi. Kok balik lagi ke papa itu ya. Ya itu bukan opsi utama lah. Misalnya kalau pun masih dikasih rezeki gitu Bang. Pokoknya kita balik lagi kok ke sini lagi gitu ya. Sani bilang kan, dia Sani kasih tahu si tetehnya itu. Kemarin tuh pas waktu mau berangkat dia memang nangis. Tapi pas ya Sani tanya nangis kenapa, dia nggak mau ceritakan. Sempat si kembar yang nomor 3 sama 4 ke sini gitu, diantar karena mereka katanya nangis, kangen. Karena biasanya tidur di sini tuh pegang tangan Yesa nih Bang, kiri kanan. Yang si abang megang tangan kiri, yang AA pegang tangan kanan Yesa nih. Mereka itu tangan Yesa itu pasti dicium-cium sebelum tidur gitu. Jadi di sana tuh nggak ada yang kayak gitu kan. Tangan pengen tidur di sini gitu. Dan di sini tuh mereka setiap azan zuhur, asar, maghrib, isya tuh pasti ke masjid. Kalau subuh kan masih pagi banget nggak ke masjid. Dan di sana itu jauh masjid, jadi mereka tuh kangen ke masjid gitu kan. Terus akhirnya ya Sani bilang setiap Jumat pagi ke sini aja. Jadi Jumatan masih bisa ke masjid sini. Nanti malam Sabtu bisa balik lagi ke sana. Jadi setiap Jumat pagi ya Sani suruh mereka ke sini nanti kayak gitu Bang. Dan di sini juga ditanyain sih mereka, kok si kembar nggak kelihatan lagi di masjid gitu ya. Sani pikir ya kalau calon ahli masjid kayak bagusnya sih memang dari kecil kan Bang gitu, biar mereka nyaman sama masjid. Tadinya mikir gitu, aduh kalau di sana mereka ke masjid nggak ya? Itu ya Sani pikirin kemarin tuh gitu. Terus akhirnya Sani kasih tahu ke si tetehnya itu kalau mereka tuh diungsikan bukan karena mama nggak suka sama mereka di sini ngeberantakan ini atau kayak gimana, cuman karena biar apa si dianya itu nggak balik ke sini dengan sesuka hati, karena model Texas banget Bang ya. Sani nggak bisa, walaupun punya rumah tapi harus ada aturan rumah lah gitu. Tadinya saya pikir ya dia kan manusia juga ya bolehlah tinggal di sini, cuman kan akhirnya balik lagi ke dunia nyata bahwa ada
kehidupan di dunia yang harus ada role-role tanggung jawabnya masing-masing, dan itu harus dijalanin selama di dunia kan gitu. Gak cuma karena ya dia manusia manusia ilahi juga bolehlah tinggal bolak-balik itu kan nggak betul gitu juga gitu ya, saya dipikirnya kayak gitu Bang. Nah jadi tadi pas bahas sama Mbak Ike di emosi ya Sani kayak apa, kayak nggak tega ke anak-anak, tapi ya Sani harus tough gitu, mesti harus cari jalan keluar, nggak ada yang bisa ngasih solusi, Sani harus cari solusi sendiri kayak gitu. Tapi ya tetap ya Sani memeriksa selalu perasaan ya Sani dapatnya apa, terus apa yang ya Sani pikirin itu harus memang ya Sani coba ya Sani jaga terus sih Bang gitu, biar nggak terlalu larut misalnya merasa aku kembali lagi merasa korban, enggak kayak gitu-gitu ya Sani harus jagain kayak gitu. Itu sih Bang kalau yang bisa ya Sani sharing malam ini gitu perkembangannya. Oke ya, kita ya. Saya tadi coba kalibrasi perasaanmu terkait anak-anak. Peristiwa, ya seluruh peristiwa yang kamu alami lah. Oh iya. Berapa Bang? Ya banyak banget, 75. 75? Apa kesedihan berarti ya? Ya jadi apa ya? Ya kesedihan gitu ya. Jadi ya memang kan peristiwa perpisahan itu ya kesedihan ya, walaupun misalnya dirasionalisasi bahwa ini hanya sebentar saja. Iya betul Bang. Ya masih satu kota gitu kan, nggak jauh bisa bolak-balik. Iya tetap saja itu ada energi kesedihannya gitu ya. Iya. Kesedihan. Nah ini yang perlu dipahami gitu ya. Karena kalau energi ini ini kan sudah jadi template kan, pada akhirnya kan ada semacam template, sudah ada yang aktual ya. Jadi energi 75 itu aktual dalam bentuk ya keterpisahan kan ya, perpisahan. Jadi bukan perpisahan yang menyebabkan 75, tapi perpisahan ya, menjadi aktual dari 75 itu. Jadi memang potensi 75 itu ya harus aktual gitu kan ya. Harus aktual. Jadi karena itu secara dimensional tuh memahaminya gitu, bahwa ada nature 75 yang itu aktual sebagai kejadian hari ini kan gitu memahaminya kan. Jadi ada nature 75 yang aktual sebagai peristiwa hari ini. Lalu dicoba dirasionalisasi macam-macam gitu ya. Iya. Nah, ini jangan dirasionalisasi tapi hadapi gitu ya. Jadi ini kan prinsipnya bahwa ya jiwamu masih ya atau baru mengaktualkan 75 ini gitu. Itu kamu harus terima dulu. Harus kamu terima. Dan nature 75 ini kan tanda dari ujungnya kan S kecil kan. Iya. Kecil. Jadi itu di situ peristiwa itu menyedihkan ya. Tapi juga sebenarnya bisa menjadi
titik balik perubahan. Artinya memahami bahwa ya betul secara sosial itu kamu terpisah, tetapi secara spiritual itu menunjukkan apa yang menguasaimu selama ini, kan gitu. Ya kan? Nature apa yang masih belum tuntas dipahami, kan gitu. Iya. Seperti itu. Lalu nature 75 ini itu teman-teman bisa baca di buku TLOC ya. Salah satu pesannya bahwa nature ini memberitahu kita bahwa ada kesalahan tentang pandangan mengenai diri gitu ya. Jadi semua es kecil ini menghasilkan pandangan diri sebagai tubuh, dan kehidupan itu hanya di alam tampak ini kan. Jadi atau nature 75 itu membawa kita pada dua hal ini gitu ya. Lalu kemudian karena kehidupan itu hanya di alam tampak, lalu terjadi perpisahan, akhirnya kan sedih. Ya kan? Karena memang pandangan dirinya sebagai tubuh. Begitupun dalam melihat anak-anak ini adalah unit ketubuhan. Ada berapa orang yang terpisah tuh? 5. Nah, seperti ini. 1, 2. Kamu melihat mereka sebagai tubuh. Ini langsung kita koreksi ya. Biar kamu tidak terjebak pada nature 75 ini tanpa sadar gitu ya. Itu nanti kamu kalau kena nature ini itu kamu melihat banyak masa depan, tapi ketika kamu melangkah setengah perjalanan itu belum sampai kamu sudah kehabisan energi gitu. Nature 75 itu seperti itu gitu. Jadi banyak kehidupan yang tadi di masa depan, tapi itu tidak ada yang bisa kita jangkau gitu. 75 itu selalu seperti itu. Jadi jangan sampai kamu di awal-awal karena emosional ini kan, karena emosional lalu kamu menyimpulkan ya aku akan hidup di masa depan gitu kan. Yaitu dualitas, salah satu dualitasnya kan. Tapi nanti itu ketika kamu menuju ke masa depan itu, kamu sebenarnya nggak punya energi gitu. Hanya saja itu terlihat dalam pikiranmu gitu kan. Itu sebuah asumsi yang dibuat pikiran, tapi itu nanti dalam kenyataannya kamu nggak bisa ke sana gitu, karena tidak ada energi yang cukup, ya kan? Tidak ada energi yang cukup. Itu ya. Jadi paling tidak gini, kamu punya dua pandangan tentang apa kejadian hari ini gitu, eventnya ini. Kamu bisa pandang ini dari sisi sosial, atau ini kamu pandang dari sisi spiritual gitu. Ya memang kadang-kadang itu untuk sadar makna kehidupan secara spiritual itu butuh peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Butuh krisis. Ini kan rencananya jadwalmu malam ini kan transendensi ya. Iya, Bang.
Cuman karena tadi itu baru pulang dari Chicago, Cipogo kalau tulisannya di Boyolali, tapi saya bacanya Chicago gitu ya. Ya. Tadi tulisannya Cipogo gitu ya. Baru pulang dari sini, tapi saya bacanya Chicago gitu. Iya, paham. Mirip-mirip lah ya, biar kelihatan kaya gitu ya. Iya. Biar kelihatan sukses ngono loh. Biar Boleh, kelihatan Bang, elit gitu. Jadi itu secara sosial kamu mengalami tragedi gitu kan? Kamu mengalami apa namanya? Katakan kepedihan. Tapi kan secara spiritual itu ya memang pedih, tetapi itu bagaimana secara spiritual ini kan kepedihan ini kamu bisa transform nggak sih? Ini peluang untuk mentransform seluruh energi kepedihan itu menjadi keindahan gitu ya. Jadi secara spiritual itu dia selalu sepedih apapun, seburuk apapun pengalaman itu selalu punya membawa berkahnya sendiri gitu ya. Inilah waktunya untuk mentransform energi kepedihan itu gitu ya. Nah itu biar apa namanya? Biar kamu ada gambaran tentang bagaimana mentransform energi kepedihan itu menjadi keindahan itu, kamu bisa menyimak lagunya ini. Siapa nih? Leonard Cohen ini judulnya Anthem gitu ya. Ini bagus nih, kamu bisa malah
electric guitar of Metz. Seni sedih karena nggak ngerti artinya. Our timekeeper on the drums, Rafael Bernardo Gallo. On the Hammond B3 and the keyboards, the impeccable Neil Larson. Oke ya, ini lagunya sedih sekali, tapi ada juga yang sedih tentang nggak ngerti artinya ya, itu sebuah kepedihan baru. Tapi itu begini ya, ada satu kalimat di lagu itu yang bagus gitu ya. Jadi bahwa ketika kita mengalami kepedihan gitu ya, itu berarti akar kedirian kita yang lama itu retak. Saya memahaminya begitu. Jadi ketika mengalami kepedihan itu berarti akar kedirian kita selama ini mulai retak gitu ya. Kemudian model dunia selama ini yang kita kukuhi sebagai yang sempurna itu juga mulai retak gitu ya. Model dunia mulai retak. Dan itu ketika dia retak, maka itulah titik balik perubahannya gitu. Hanya saja kadang-kadang itu ketika kita mengalami kepedihan itu, kita tidak melihat bahwa ada akar kedirian kita yang retak gitu kan. Kita tidak melihat ada model dunia kita yang terbatas, yang mulai retak, yang itu membutuhkan transformasi. Justru pikiran kita menipu kita dengan memproyeksikan masa depan yang lebih baik gitu kan. Itu ilusinya ya, ilusi yang dimainkan oleh pikiran kita gitu. Nah, kita bisa memahami atau mentransformasi kepedihan menjadi keindahan gitu ya, tatkala kita bisa melihat apa akar kepedihan, apa akar penderitaan. Akarnya adalah paling dah dua ini. Akar kedirian kita yang lemah, artinya kita telah mengambil sesuatu yang rapuh yang menjadi akar kedirian kita. Kita telah terjebak pada model dunia yang terbatas. Dan kepedihan itu menunjukkan bahwa ya ini retak gitu kan.
Ini retak. Dan keretakan itu menjadi kabar gembira gitu. Ya, kan artinya ini saya harus transform akar kedirian saya harus transform model dunia saya. Tapi ego bilang enggak, saya akan bekerja keras lagi gitu. Itu menciptakan derita baru gitu ya. Ini untuk teman-teman yang lagi mengalami kepedihan tuh, ya coba periksa dua hal ini gitu ya. Akar kediriannya sama model dunianya. Bukan tentang apa yang harus kita lakukan selanjutnya, enggak, jangan ke situ dulu, terlalu jauh itu. Jangan langsung ke dipahami kepedihan itu sebagai sesuatu yang harus doing gitu ya, level doing atau level having. Oh ini saya pedih karena enggak punya suami yang tajir melintir. Oh itu jatuh lagi nanti. Itu cara ego mempermainkan kehidupan kita gitu. Dia menyembunyikan dirinya sebagai apa ya, akar kediriannya yang lemah. Dia menyembunyikan model dunia yang terbatas yang selama ini dia kukuhi gitu ya. Dengan cara mengambil, saya harus melakukan ini. Kalau saya begini, maka begini gitu kan. Kalau saya punya ini, maka anak-anak kalau dapat papa yang baru, semoga mereka jadi sultan. Itu justru permainan pikiran untuk menutupi akar persoalan yang sesungguhnya gitu ya. Jadi ya itulah lincahnya ego itu ya. Ya bayangan Papa Tasol muncul kembali. Di sini ada nih ya Papa Tasol yang mulai tajrid. Banyak di sini nih Mbak Sani. Tapi pandangan akar kediriannya betul-betul diperhatiin gitu ya. Model dunianya betul-betul diperhatikan. Bukan tentang apa yang harus dilakukan lagi gitu. Kalau misalnya kamu selalu misalnya fokus ke saya akan melakukan banyak hal, itu udah gagal memahami peristiwa ini sebagai peristiwa spiritual. Kamu jatuh lagi ke peristiwa ini adalah peristiwa sosial gitu ya. Sosial itu hanya fokus pada having dan doing, titik. Jadi itu kamu lihat betapa gigihnya ya, jiwamu mempertahankan mana sosial dari peristiwa itu. Dia tidak melihat spiritualitasnya itu gitu kan. Ini spiritualitasnya nih. Akar kedirian dan model dunia gitu ya. Itu retak. Dan itu harus ditransform gitu. Tidak bisa lagi ditutupi dengan saya harus melakukan ini gitu. Itu beda level gitu ya. Itu beda level. Di beda level. Ya terpaku pada alam tampak. Ya kan? Bahkan dalam situasi krisis begini masih memikirkan alam tampak gitu kan. Mau nunggu krisis seperti apa lagi sehingga mampu melihat ada akar kedirian yang rapuh, ada model dunia yang sangat-sangat terbatas. Mau nunggu peristiwa sebesar apa lagi? Mau nunggu peristiwa Nagasaki Hiroshima kedua gitu kan. Sehingga sadar bahwa ada akar kedirian yang palsu gitu kan. Seperti itu. Jadi itu untuk Mbak Sani ya. Digeser dari perspektif having doing ke being gitu ya. Ya ini nambal sulam pada dimensi yang sama itu melelahkan. Mau nunggu peristiwa penderitaan seberat apapun gitu ya. Seberat apa sehingga harus menggeser pandangan diri gitu ya. Kan gitu. Jadi ini ditandai saya kira itu perlu ditandai ya. Berpisah dengan anak-anak itu pedih banget gitu ya. Tapi itu berharga bagi kamu. Inilah awal di mana kamu mampu setidaknya itu menerima bahwa jiwa saya bisa-bisanya loh. Masih memikirkan doing having gitu kan.
harusnya itu saya harus periksa akar disyukuri. Inilah akar kedirian yang lama retak. Awas kamu, saya selidiki. Inilah model dunia sama model dunia saya yang lama retak. Saya reformasi gitu ya. Kalau perlu saya revolusi. Saya tidak mau lagi, saya mau cari akarnya gitu ya. Nah, ini titik transformasi spiritualmu itu dimulai dari memahami kepedihan itu konsekuensi dari akar kedirian dan model dunia. Itu dulu ya, Mbak Sani ya. Justru bagus ya Bang, jadi kesempatan itu, gitu ya. Jelas. Kamu dengerin lagu gitu ya, dengerin lagi lagu ini. Itu nanti jadi indah. Terima kasih bahkan tuh ya. Dan itu pun kamu niatkan ke anak-anak gitu bahwa ya mereka telah menjadi pemicu kuat bagi ibunya untuk mengalami transformasi spiritual, ya. Transformasi akar kedirian dan model dunia. Jadi transformasi spiritual itu saya kira hanya dua ini yang penting ini. Wilayahnya wilayah akar kedirian dan model dunia gitu ya. Ini saya ada ya ini kan sering dibahas gitu kan. Akar kediriannya itu harus kuat. Jadi transformasi spiritual itu meliputi dua hal itu dulu yang pertama tuh. Transformasi akar kedirian dan transformasi model dunia. Transformasi akar kedirian, transformasi model dunia. Itu menghasilkan transformasi sosial gitu ya. Ya jadi ya alih-alih melihat kepedihan ini sebagai hukuman atau sebagai titik untuk berjuang lagi, enggak, masuk ke dalam dulu gitu. Ini adalah titik balik untuk mentransformasi akar kedirian model dunia. Dan itu bukan prestasimu sendiri. Anak-anak terlibat. Iya, mereka suami yang keras kepala juga terlibat gitu. Kamu syukuri gitu ya. Iya. Jadi biar kamu kembali utuh, daripada saya subsidi pengacara untuk gugat suami, mendingan kamu transformasi ini, insya Allah itu peran mereka dalam proses spiritualmu itu ada gitu. Iya. Peran anak-anak gitu ya ada. Peran suami mungkin itu yang paling besar mungkin ya. Iya, kontribusi terbesar. Suami yang paling besar gitu. Terbesar. Soalnya kamu kalau nggak diperagakan yang begitu, kayaknya kamu nggak nyari spiritual deh. Iya, larut sama yang 75 terus masih gitu ya. Kesini terus gitu ya. Jadi berenang-renang di kubangan 75. Alih-alih alih-alih kamu marah sama suami, sedih sama anak, ya terima mereka sebagai bagian dari proses yang membantu, yang berpartisipasi, membantu kamu lebih cepat mentransformasi akar kedirianmu dan model duniamu. Ini namanya transformasi spiritual. Itu aspeknya dua. Iya. Transformasi spiritual itu paling pokok ini dua, akar kedirian sama model dunia gitu ya. Itu ya Mbak Sani? Iya, siap Bang. Oke. Nanti besok pagi dilanjut ya jam 7 sesi transendensi pribadi, bagaimana mengukur proses transformasi akar kedirian dan model dunia ini. Nah, ini sudah ada modulnya aslinya itu. Nah, ini dari sini ke sini ke sini ke sini gitu ya. Iya, Bang. Oke. Matur nuwun. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Aswar. Terima kasih Bang Aswar. Baik teman-teman, ini berhubung sudah malam, kita langsung tutup saja. Untuk sesi selanjutnya tetap simak sesama di grup WhatsApp maupun grup Telegram ya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.